Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan menjelaskan tentang reaksi oksidasi maupun reduksi. Nah, untuk pertemuan sebelumnya, kita sudah mempelajari materi ini, sehingga saya mengulas kembali materi ini agar kedepannya adik-adik lebih paham lagi terkait materi ini. Selanjutnya, untuk reaksi redoks, di sini ada 3 konsep yang dimana berkaitan dengan oksigen, elektron, serta bilangan oksidasi. Maka dari itu, kita tahu di mana reaksi tersebut atau pada suatu unsur tersebut mengalami reaksi oksidasi maupun reduksi, itu dapat dilihat dari ketiga konsep ini. Nah, ketika reaksi oksidasi ini bisa terjadi yaitu adanya pengikatan oksigen serta pelepasan elektron dan mengalami peningkatan bilangan oksidasi. Kemudian untuk reaksi reduksi sendiri dikatakan reduksi yaitu mengalami pelepasan oksigen serta pengikatan elektron dan mengalami penurunan bilangan oksidasi. Kita lebih fokuskan kepada bilangan oksidasi karena sebelumnya kita sudah membahas tentang penentuan bilangan oksidasi. Nah, maka dari itu, reaksi oksidasi ini bisa terjadi ketika adanya peningkatan biloks pada suatu unsur. Kemudian, begitu juga dengan reduksi, bahwa terjadinya hal tersebut yaitu dikarenakan penurunan bilangan oksidasi pada suatu unsur. Nah, di sini ada suatu contoh reaksi Zn dengan CuSO4, yaitu dikatakan reaksi redoks karena mengalami oksidasi maupun reduksi. Maka dari itu, Zn di sini yang awalnya 0, biloksnya 0, kemudian pada hasil atau produknya, Zn ini biloksnya menjadi plus 2, maka karena mengalami peningkatan biloks, maka dikatakan dengan reaksi oksidasi. Sedangkan pada unsur Cu atau cuprum yang awalnya di produk itu adalah biloksnya plus 2, kemudian pada reaktannya itu plus 2, kemudian produknya menjadi 0, maka dia mengalami penurunan biloks. Nah, dikatakan reduksi. Kemudian di sini ada yang dinamakan reaksi redoks itu yaitu oksidator dan reduktor. Nah, oksidator sendiri itu adalah zat yang mengalami reduksi, serta yang reduktor itu zat yang mengalami oksidasi, sehingga ini adalah berkebalikan atau lawan katanya. Jika oksidator, maka zatnya yang mengalami reduksi. Begitu juga sebaliknya, ketika reduktor itu adalah mengalami oksidasi. Nah, jadi di sini yang dikatakan oksidator itu adalah CuSO4 serta yang reduktornya adalah Zn. Di sini saya tampilkan bahwa oksidator dan reduktor itu ada beberapa pengertian sehingga mungkin kalian bisa mempelajari bahwa oksidator itu apa, kemudian reduktornya itu juga seperti apa. Nah, bahwa oksidator sendiri tadi saya jelaskan itu yang mengalami reduksi serta dia mengikat elektron dan menghasilkan oksigen. Sebaliknya dengan reduktor, dia mengalami oksidasi serta melepaskan elektron dan mengikat oksigen. Nah, selanjutnya, di sini ada contoh soal yang dimana untuk mencari oksidasi, reduksi, serta oksidator maupun reduktornya. Di sini ada HNO3 dengan H2S, kemudian menghasilkan NO, 3S, dan H2O. Nah, ini dikatakan reaksi redoks karena adanya reaksi reduksi maupun oksidasi. Nah, di sini pada unsur N yang awalnya biloksnya di reaktan itu plus 5 menjadi plus 2 pada hasilnya,
itu mengalami penurunan biloks, maka dikatakan reduksi. Sedangkan di sini pada unsur S yang awalnya -2 menjadi 0 itu mengalami kenaikan biloks, maka dikatakan dengan oksidasi. Kemudian, untuk oksidatornya sendiri, bahwa oksidator pada reaksi ini yaitu kita lihat bahwa oksidator tadi yang mengalami reduksi, maka kita tulis oksidatornya adalah HNO3. Kemudian untuk yang reduktornya yang mengalami oksidasi, maka reduktor di sini adalah H2S. Nah, seperti itu. Nah, untuk penentuan biloks di sini, untuk sebelumnya kita sudah membahas bahwa kita cari yang lebih mudah terlebih dahulu, yang memang mudah untuk dicari pada aturan biloks, seperti contohnya pada HNO3, ini senyawa HNO3 yang dimana ada atom H yang biloksnya itu sudah pasti +1, kemudian O-nya di sini sudah pasti biloksnya itu adalah -2, maka agar sama dengan 0, jika dijumlahkan semuanya sama dengan 0, maka nilai N-nya itu adalah +5. Begitu juga dengan unsur maupun senyawa pada reaksi ini. Lanjut, untuk penggolongan reaksi berdasarkan perubahan bilangan oksidasi. Nah, dikatakan reaksi redoks yaitu reaksi yang mengalami perubahan biloks. Nah, yaitu perubahan biloks itu ada dua, bahwa ada penurunan maupun peningkatan. Nah, di sini dikatakan redoks itu jika mengalami oksidasi maupun reduksi. Seperti contohnya yaitu Zn dengan CuSO4. Kemudian, reaksi yang bukan redoks itu yang tidak sama sekali mengalami perubahan biloks, atau ada salah satu yang tidak mengalami perubahan biloks. Contohnya, yaitu pada CaO plus HCl. Nah, di sini kita lihat tiap unsurnya itu tidak ada yang mengalami oksidasi maupun reduksi. Ketika misalnya ada suatu reaksi hanya mengalami reaksi oksidasi atau hanya mengalami reaksi reduksi, itu juga tidak dikatakan reaksi redoks karena hanya salah satu saja yang mengalami reaksi oksidasi atau reduksi. Jadi yang dikatakan redoks itu yang memang adanya oksidasi maupun reduksi. Kemudian di sini ada reaksi autoredoks atau kata lainnya adalah disproporsionasi. Nah, bedanya dengan reaksi komproporsi ini hampir sama ya, cuman beda tempat saja. Nah, untuk disproporsionasi atau autoredoks di sini yaitu ketika zatnya itu mengalami reaksi reduksi dan reaksi oksidasi. Jadi yang zat dari reaktan dari sebelah kiri itu mengalami reduksi maupun oksidasi. Jadi yang kiri itu sekaligus mengalami dua reaksi. Nah, itu yang dikatakan dengan autoredoks. Sedangkan untuk reaksi komproporsi, itu hasilnya dari hasil ini memang mengalami oksidasi maupun reduksi. Jadi sebagai hasil oksidasi maupun reduksi. Nah, kita lihat yang sebelah kanan ini merupakan jadi hasil satu kesatuan dari sebelah kiri atau reaktan. Nah, yang di bagian kiri atau reaktan di sini bahwa ada unsur S. Nah, unsur S ini ada di senyawa H2S dan senyawa SO2. Maka S di sini yang biloksnya itu -2 pada senyawa H2S, kemudian
ada S di sini biloxnya plus 2 pada senyawa SO2 itu bisa mengalami oksidasi maupun reduksi pada hasil atau produk di unsur 3S. Nah, maka dari itu dikatakan reaksi komproporsi karena hasil di sini merupakan menjadi satu-satunya hasil oksidasi maupun reduksi. Kemudian selanjutnya yaitu penerapan reaksi redoks. Nah, bahwa reaksi redoks itu dapat diaplikasikan pada kehidupan kita sehari-hari. Nah, maka dari itu contohnya pada reaksi redoks di sini yaitu sel aki, di mana sel aki ini yang mengandung unsur Pb atau timbal, kemudian bereaksi dengan PbO dan direaksikan dengan larutan elektrolit serta dengan unsur H atau hidrogen, maka ternyata dapat mengalami reaksi redoks karena pada sel aki ini itu direaksikan dengan sel elektrolit, bahwa sel elektrolit inilah yang dapat menghasilkan reaksi redoks. Nah, maka dari itu sel aki ini dapat dikatakan sebagai penerapan reaksi redoks. Nah, kita bisa lihat. Oke. Nah, pada sel aki di sini ada unsur Pb dan ada senyawa PbO. Nah, Pb di sini itu nilai biloxnya ada 0 dan ada plus 2. Kemudian kita lihat pada produknya atau hasilnya di bagian kanan ini, ternyata Pb ini biloxnya plus 2, maka ini bisa dikatakan mengalami oksidasi maupun reduksi pada hasil yang sama. Nah, maka dari itu ini dikatakan dengan komproporsi. Nah, ini dikatakan dengan reaksi komproporsi. Kemudian selanjutnya yaitu pada penerapan redoks yaitu di baterai. Nah, baterai di sini berbahan dari Zn atau zinc, kemudian direaksikan dengan NH4, lalu direaksikan dengan MnO2 yang menghasilkan Zn2+ plus Mn2O3 plus 2NH3 dan H2O. Nah, ternyata pada baterai di sini juga mengalami reaksi redoks. Nah, karena di baterai ini ada juga yang larutan elektrolit. Karena larutan elektrolit sendiri itu jika direaksikan dengan suatu unsur, maka bisa menghasilkan reaksi redoks. Seperti contohnya pada baterai serta sel aki. Nah, selanjutnya penerapan reaksi redoks pada pengolahan logam. Nah, di sini pengolahan logam sendiri ini adalah Al atau aluminium. Maka dalam pengolahan logam ini atau proses logam aluminium ini ternyata terjadi reaksi redoks. Nah, di sini sudah saya tampilkan nilai biloxnya tiap unsur. Maka ternyata dapat diketahui adanya oksidasi maupun reduksi. Kemudian pada penyambungan besi. Nah, penyambungan besi di sini itu pada contohnya penyambungan rel kereta api, bahwa di rel kereta api ini itu kan disambung yang besi disambungkan dengan aluminium, penyambungannya dengan aluminium. Nah, maka ternyata menghasilkan reaksi redoks karena mengalami oksidasi maupun reduksi. Nah, untuk reaksinya itu dapat dituliskan seperti ini. Nah, untuk adik-adik mungkin bisa mempelajari apa yang sudah saya jelaskan sehingga bahwa
reaksi oksidasi tadi yaitu di mana yang mengalami peningkatan Bilog serta dikatakan reduksi itu sendiri itu yang mengalami penurunan Bilog. Maka dari itu mungkin untuk penjelasan saya cukupkan sampai sini. Apabila masih ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.